Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nur Hasanah Mas'ud dengan NPM 221063108080. Saya dari kelas 4C PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini, saya akan membahas materi berjudul Pemanfaatan Internet sebagai sumber belajar dalam pembelajaran online di era digital. Yuk, simak penjelasannya. Teknologi telah membawa perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya bidang pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan suatu proses pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan intelektual, moral, sosial, dan emosional peserta didik. Internet tidak hanya menyediakan akses ke informasi yang luas dan beragam, tetapi juga memungkinkan interaksi dan kolaborasi antara guru dan peserta didik di berbagai lokasi geografis. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kaliki tahun 2013 halaman 112 yang mengatakan bahwa kehadiran fasilitas internet telah membantu menunjang kegiatan peserta didik dan tenaga pendidik, terutama dalam pemanfaatannya sebagai media dan sumber pembelajaran untuk mencari referensi yang berhubungan dengan kebutuhan pembelajaran. Namun, seiring dengan manfaatnya, ada pula tantangan yang perlu dihadapi ketika memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang pemanfaatan internet sebagai sumber belajar agar dapat mengidentifikasi cara-cara untuk memaksimalkan potensi internet sebagai sumber belajar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibuatlah video ini yang berisi materi berjudul Pemanfaatan Internet sebagai sumber belajar dalam pembelajaran online di era digital sebagai bentuk usaha meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Yang pertama, kita akan membahas definisi internet sebagai sumber belajar. Internet berasal dari kata interconnection networking. Kata interconnection mengandung kata inter, yang merupakan kependekan dari internasional, yang berarti seluruh dunia atau bersifat global. Sedangkan networking mengandung kata net, yang berarti sambungan. Uno dan Lamatengo tahun 2010 halaman 169. Dengan demikian, interconnection networking merupakan suatu rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Dharma tahun 2010 halaman 1. Kemudian, Warsita tahun 2008 halaman 134 mengatakan bahwa internet adalah jaringan global yang menghubungkan beribu-ribu, bahkan berjuta-juta jaringan komputer dari berbagai belahan bumi untuk mengirim dan memperoleh informasi ataupun mentransfer data. Menurut Hamalik dalam Priyadi tahun 1998 halaman 24, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan atau acuan dalam menambah pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Sumber belajar dapat berupa perangkat keras yang bisa disebut alat bantu ajar dan perangkat lunak yang bisa disebut bahan ajar. Menurut Januszewski dan Molenda tahun 2008 halaman 214, sumber belajar adalah semua sumber, termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat digunakan peserta didik secara mandiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa internet sebagai sumber belajar adalah sebuah jaringan global yang memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan kemampuannya. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat internet sebagai sumber belajar dalam pembelajaran online. Manfaat internet sebagai sumber belajar dalam pembelajaran online dapat dirasakan pada aspek kognitif, atau pengetahuan, afektif, atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Yang pertama, manfaat internet pada aspek kognitif atau pengetahuan, yaitu mengasah kemampuan berpikir,
termasuk kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dengan penggunaan internet sebagai sumber belajar, peserta didik semakin antusias dalam proses pembelajaran. Efek dari antusiasme ini adalah peserta didik semakin mudah menyerap dan menganalisis semua materi. Yang kedua, manfaat internet pada aspek afektif atau sikap, yaitu memotivasi perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada materi. Setelah menggunakan internet sebagai sumber belajar, peserta didik akan mengalami kemajuan, seperti rasa menghormati guru dan sesama semakin meningkat, sikap peserta didik lebih santun daripada sebelumnya, dan sebagainya. Yang ketiga, manfaat internet pada aspek psikomotorik atau keterampilan, yaitu memudahkan peserta didik untuk melihat contoh secara langsung dari gambar hidup seperti YouTube. Internet membantu peserta didik menyerap materi-materi dengan cepat dan mudah. Pembahasan berikutnya yaitu pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dalam pembelajaran online. Menurut Adri, tahun 2008 halaman 4, pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber belajar dan media pembelajaran dapat diimplementasikan sebagai browsing, researching, searching, consulting, dan communicating. Yang pertama, browsing. Browsing merupakan istilah umum yang digunakan ketika menjelajahi dunia maya atau web. Tampilan web yang sangat menarik berupa teks, gambar, atau animasi dapat membuat pengunjung merasa nyaman. Melakukan browsing dapat menggunakan fasilitas yang disebut browser. Terdapat banyak jenis browser yang tersedia di pasaran, mulai dari yang gratis seperti Mozilla hingga yang komersial seperti Netscape dan Internet Explorer. Yang kedua, resourcing. Resourcing yang dimaksud adalah internet dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan materi pengajaran yang disampaikan. Informasi yang berkaitan dengan alamat situs yang akan dikunjungi sebagai sumber materi ajar telah diketahui terlebih dahulu melalui buku pegangan pengajaran maupun dari informasi lainnya. Yang ketiga, searching. Searching merupakan proses mencari sumber belajar untuk melengkapi materi yang dibutuhkan peserta didik. Dalam hal ini, semua informasi yang berhubungan dengan materi pelajaran tidak diketahui situsnya, sehingga memanfaatkan search engine atau mesin pencari. Mesin pencari menampung database situs dari seluruh dunia yang berjumlah miliaran halaman web. Cukup dengan memasukkan kata kunci, proses pencarian akan dilakukan. Mesin pencari akan menampilkan beberapa tausan situs disertai dengan penjelasan singkat. Terdapat banyak aplikasi mesin pencari yang ditawarkan oleh situs-situs tertentu di internet, seperti Google, Yahoo, dan sebagainya. Yang keempat, email atau consulting and communicating. Email merupakan aplikasi yang paling populer sejak internet pertama kali diperkenalkan, karena aplikasi ini dapat menjembatani komunikasi data antar individu dan antar perusahaan. Email dapat menjadi media konsultasi dan komunikasi antara guru dan peserta didik, karena dengan menggunakan aplikasi email ini, proses bimbingan dan konsultasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Mengakses internet membutuhkan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang memadai. Hardware merupakan komponen fisik yang menyusun suatu sistem dalam komputer, sedangkan software adalah program-program yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perangkat keras komputer. Untuk mengakses informasi yang tersedia di internet, kita harus memiliki komputer dan saluran telepon yang terdaftar di salah satu penyedia akses internet atau Internet Access Provider. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan internet sebagai sumber belajar dalam pembelajaran online. Pemanfaatan internet dalam pembelajaran memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan internet dalam kegiatan pembelajaran menurut Wati tahun 2016 yaitu: pertama,
peserta didik tertarik dengan pelajaran melalui media internet. Kedua, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif dan efektif. Ketiga, tersedianya materi pembelajaran yang mutakhir melalui media internet. Keempat, tercukupinya kebutuhan materi pembelajaran baik peserta didik maupun guru. Kelima, tidak terbatas waktu dalam mengakses materi pembelajaran. Keenam, meratanya daya tangkap dan daya tampung peserta didik. Ketujuh, internet menjembatani guru dan peserta didik dapat berkomunikasi dengan mudah melalui fasilitas internet. Kegiatan komunikasi dapat dilakukan tanpa dibatasi jarak, tempat, dan waktu. Kedelapan, bahan pembelajaran lebih terstruktur dan terjadwal melalui internet. Kesembilan, internet memudahkan peserta didik untuk belajar setiap saat dan di mana saja apabila diperlukan, mengingat bahan belajar tersimpan dan dapat diakses secara online. 10. Peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Selain kelebihan, pemanfaatan internet dalam pembelajaran juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan internet dalam kegiatan pembelajaran menurut Wati tahun 2016 yaitu: pertama, kemampuan peserta didik dalam mengakses internet memengaruhi lama waktu belajar menggunakan media internet. Kedua, membutuhkan kemampuan yang cukup dalam menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Ketiga, kurangnya tatap muka guru dan peserta didik atau antar peserta didik yang dapat memperlambat terbentuknya nilai dan sikap dalam proses pembelajaran. Keempat, adanya kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Kelima, pembelajaran terasa cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Keenam, peran guru mengalami pergeseran. Ketujuh, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Kedelapan, penguasaan terhadap bahasa asing dan komputer masih kurang. Internet juga sangat berbahaya bagi pecandu dunia maya. Sering dijumpai orang yang gemar bermain online sehingga mampu bertahan selama berjam-jam dan mengabaikan hal-hal yang lebih bermanfaat, termasuk makan, mandi, maupun kaitannya dengan ibadah. Oleh karena itu, penggunaan internet harus dibatasi untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, agar fungsi dari internet dapat kembali sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya. Kemudian, kita akan membahas tantangan sarana dan prasarana dalam pembelajaran online di era digital. Pertama, jaringan internet di daerah pedesaan. Internet belum dapat dirasakan seluruh daerah di Indonesia hingga ke pelosok. Masih terdapat daerah yang belum dijangkau jaringan internet. Sebagai contoh, di Flores Timur, masih terdapat desa yang belum memiliki akses telepon dan internet, yaitu Desa Aransina, Laton Liwo 1, dan Laton Liwo 2. Siswa harus berjalan kaki melewati jalan yang licin dan penuh semak belukar untuk menjangkau lokasi yang terjangkau internet. Hal tersebut tentu menjadi kendala bagi mereka untuk melakukan pembelajaran secara daring. Terdapat tantangan tersendiri untuk membangun jaringan internet di pedesaan, yakni medan dan populasi penduduk. Medan di pedesaan sangat variatif, mulai dari pegunungan hingga pesisir pantai. Populasi penduduk juga tersebar. Kondisi tersebut membutuhkan investasi yang besar agar jaringan internet dapat menjangkau semua medan dan populasi yang tersebar. Kedua, jaringan internet yang tidak stabil. Kendala terkait internet dalam pembelajaran ternyata tidak hanya terjadi di daerah terpencil. Kendala jaringan internet juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Muhammad Hasbi, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya menunjukkan bahwa sebanyak 13,3% responden mengalami kendala berupa jaringan internet yang tidak stabil saat melakukan pembelajaran daring. Survei tersebut dilakukan pada 10.601 PAUD di 514 kabupaten seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, biaya kuota internet.
Biaya yang dikeluarkan untuk membeli kuota internet ternyata menjadi suatu hambatan dalam pembelajaran daring. Sehubungan dengan hal tersebut, Arif Satria yang merupakan Rektor Institut Pendidikan Bogor (IPB) menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah menyediakan anggaran untuk keperluan terkait biaya kuota internet. Guru dan orang tua berperan penting dalam memastikan efektivitas pembelajaran online di era digital. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bagaimana seharusnya guru dan orang tua memainkan peran dalam pembelajaran online. Mari kita membahas peran guru terlebih dahulu. Guru adalah pengajar, yakni seseorang yang memiliki kemampuan profesional untuk mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam proses pemindahan ilmu dari sumber belajar yang tersedia kepada peserta didik. Menurut Hardianto, terdapat 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pembelajaran online, yaitu: pertama, menguasai dan update terhadap perkembangan internet. Guru harus dapat memanfaatkan setiap teknologi yang dapat mendukung proses pembelajaran siswa. Selain itu, guru harus paham dan menguasai setiap teknologi dan internet. Jangan sampai siswa lebih mengerti mengenai teknologi dan internet daripada gurunya. Karena jika hal tersebut terjadi, tentunya akan menyulitkan guru ketika ada siswa yang bertanya. Kedua, lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping. Seorang guru harus menguasai materi yang akan disampaikan ataupun materi yang ditulisnya dalam pembelajaran online agar dapat menyamakan setiap persepsi yang dimiliki siswa. Selain itu, penguasaan materi diperlukan ketika adanya permasalahan dalam proses belajar agar dapat diselesaikan dengan logika dan penguatan yang dimiliki guru. Selain pengetahuan pokok, diperlukan juga pengetahuan pendamping untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan di luar konteks materi pelajaran. Ketiga, kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi. Guru diharapkan memiliki sifat kreatif dan inovatif. Hal ini diperlukan dalam membuat materi pelajaran agar materi yang dibuat dapat menarik perhatian siswa dan bermakna untuk siswa. Ketika ketertarikan siswa tinggi, maka rasa ingin tahu siswa pun tinggi. Keempat, mampu memotivasi siswa. Seorang guru perlu memotivasi siswa untuk terus belajar. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk memotivasi siswa yaitu dengan memberikan poin atau nilai tambahan kepada siswa yang lebih aktif dalam pengerjaan tugas ataupun kepada siswa yang aktif dalam forum diskusi. Kelima, kemampuan dalam desain pembelajaran online. Desain pembelajaran merupakan salah satu tahapan yang dinilai penting dalam proses pembelajaran. Guru harus dapat memilah dan memilih desain pembelajaran yang cocok untuk semua siswa. Desain pembelajaran yang dipilih harus dapat mengaktifkan siswa dan memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan begitu, siswa akan termotivasi untuk belajar dan melakukan proses pembelajaran online dengan senang hati. Keenam, kemampuan mengelola sistem pembelajaran online. Guru mampu mengelola sistem yang dipakai dalam pembelajaran online. Hal ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh kerusakan sistem. Jangan sampai siswa terlambat belajar dikarenakan adanya sistem error. Ketujuh, ketepatan dalam pemilihan bahan ajar online learning. Pemilihan bahan ajar dan sistem penilaian pun menjadi hal penting dalam pembelajaran online. Setiap bahan ajar dan penilaian yang ada harus sesuai dengan segala macam karakteristik siswa. Yang kedelapan, kemampuan dalam mengontrol proses pembelajaran. Guru perlu mengontrol jalannya proses pembelajaran. Guru harus bisa memposisikan dirinya sebaik mungkin. Pada saat apa guru harus membantu siswa dan bagaimana guru harus memotivasi siswa. Guru harus melatih siswa untuk tetap terus berinteraksi dengan siswa lainnya agar sifat individualisme tidak terlalu menonjol. Guru harus tetap melatih sifat-sifat naluriah siswa seperti bersosialisasi, berempati, kepedulian, bekerja sama, dan lain sebagainya.
Karwono, tahun 2017, halaman 158, mengungkapkan bahwa dalam pemanfaatan sumber belajar, pengajar mempunyai tanggung jawab untuk membantu dan mengarahkan peserta didik dalam memanfaatkan sumber belajarnya guna mempermudah dan memperlancar proses pembelajaran. Guru dapat mengajarkan dan mengarahkan peserta didik dengan cara 1. Pengajar menggunakan sumber belajar dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga peserta didik secara perlahan akan mengenal dan tidak asing dengan sumber belajar. Kedua, mengenalkan dan menyajikan sumber belajar. Ketiga, menerangkan bagaimana peranan setiap sumber belajar dalam pembelajaran. Keempat, membuat dan menyusun tugas-tugas dengan memanfaatkan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku. Kelima, mengarahkan peserta didik untuk mencari bahan pembelajaran dari berbagai sumber. Keenam, memilih bahan yang sesuai dengan prinsip dan teori belajar. Ketujuh, melakukan penilaian terhadap keefektifan pemanfaatan sumber belajar sebagai bagian dalam pembelajaran. Dan kedelapan, pengajar merencanakan kegiatan pemanfaatan sumber belajar secara efektif. Setelah membahas peran guru, mari membahas peran orang tua. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Orang tua memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga dapat memancing potensi anak dan memahami tahap perkembangan anak. Para ahli percaya bahwa peran orang tua dalam kehidupan anak memiliki dampak yang luas. Keterlibatan orang tua sangat penting bagi prestasi anak di sekolah. Berikut merupakan cara yang dapat dilakukan orang tua sebagai bentuk perhatian dan pengawasan kepada anak dalam pelaksanaan pembelajaran online agar hasil pembelajaran dapat diperoleh secara maksimal dan optimal. Yang pertama, disiplin. Meskipun anak berada di rumah, orang tua tetap harus memperlakukan kebiasaan saat anaknya bersekolah. Misalnya, anak harus bangun jam 6 pagi, mandi, sarapan, dan bersiap-siap untuk ke sekolah. Setelah itu, diikuti jadwal pelajaran seperti di sekolah agar membuat anak tetap disiplin meskipun berada di rumah. Ketika tiba waktunya untuk beristirahat, biarkan anak menghentikan kegiatan belajarnya agar dapat merelaksasi pikiran dan kembali fokus. Demikian juga bila sudah waktunya untuk selesai belajar, hentikan kegiatan belajar. Kedua, tepat waktu. Ingatkan anak, meski mereka berada di rumah. Pengawasan terhadap pelaksanaan sekolah online dapat dilakukan orang tua dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada anak bahwa mereka harus memiliki tanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru melalui sekolah online. Orang tua dapat membantu dengan membuat daftar tugas yang harus diselesaikan beserta tenggat waktu yang diberikan. Dengan demikian, orang tua tetap dapat mengawasi dan memastikan anak menyelesaikan semua tugas dengan baik dan tepat waktu. Ketiga, selalu mendampingi anak dalam belajar. Orang tua harus senantiasa mendampingi anak pada saat sebelum pelaksanaan sekolah online dimulai, pada saat sekolah online berlangsung, sampai dengan setelah pelaksanaan sekolah online berakhir. Hal ini menjadi penting agar anak tidak lupa dengan jadwal sekolah online-nya dan memastikan bahwa materi yang disampaikan pada saat sekolah dapat diserap dan dipahami dengan baik. Apabila orang tua memiliki jadwal bekerja atau kepentingan lain yang berbenturan dengan jam sekolah online anak, maka orang tua dapat mencoba mendatangkan seorang guru les privat atau orang dewasa yang dipercaya untuk menggantikannya agar anak tetap berada dalam pengawasan. Keempat, apabila menemui kesulitan, segera konfirmasi kepada guru yang bersangkutan. Orang tua harus selalu menjaga hubungan dengan guru pada proses pelaksanaan pembelajaran online. Hal ini sangat penting untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Apabila ada materi yang sulit dipahami oleh orang tua, maka tidak perlu segan untuk segera menanyakan hal tersebut kepada guru yang bersangkutan. Kelima, evaluasi.
Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan belajar di rumah berjalan sesuai jadwal. Jika anak terlambat dalam menyelesaikan tugas, carilah penyebabnya. Diskusikan dengan anak apa masalah yang dihadapinya dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pemaparan materi terkait pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dalam pembelajaran online di era digital sudah selesai. Sebelum video ini ditutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dalam pembelajaran online di era digital memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Internet memungkinkan peserta didik untuk mengakses berbagai informasi dan sumber belajar secara mudah dan luas, memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif, serta memungkinkan kolaborasi antara guru dan peserta didik tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Akan tetapi, terdapat sejumlah kekurangan dari pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, serta ada pula tantangan, sarana dan prasarana yang perlu dihadapi. Guru dan orang tua berperan penting dalam memastikan efektivitas pembelajaran online. Adanya kesadaran akan manfaat, kelebihan dan kekurangan, tantangan, serta peran guru dan orang tua dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar diharapkan dapat tercipta upaya yang lebih efektif dan inklusif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.